Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait jurnal umum, khususnya pada transaksi pembelian perlengkapan dan peralatan. Sebelum kita lanjut, ada langkah-langkah yang harus kalian pahami dalam menyusun jurnal umum. Yang pertama adalah kalian identifikasi terlebih dahulu transaksinya itu, ya. Jadi, akun-akun apa saja yang berpengaruh, ya. Jadi, identifikasi pada transaksi tersebut, akun-akun apa saja yang berpengaruh. Kemudian, yang kedua, cari tahu apakah akun-akun tersebut bertambah atau berkurang, ya. Jadi, dicari tahu akun-akun yang berpengaruh itu pengaruhnya bertambah atau berkurang. Dan yang ketiga adalah menentukan posisi debit dan kreditnya dari akun-akun yang terkait, ya. Jadi, saya ulangi ya. Langkah-langkah dalam menyusun jurnal umum adalah yang pertama, mengidentifikasi transaksi tersebut, akun-akun apa saja yang berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu akun-akun tersebut bertambah atau berkurang. Dan yang ketiga adalah menentukan posisi debit dan kredit dari akun-akun tersebut, ya. Oke, lanjut. Kita langsung bahas pada contoh soalnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanggal 5 September 2020, Rahma membeli perlengkapan sebesar 6 juta rupiah secara tunai. Nah, langkah yang pertama, kita identifikasi dulu transaksi apa ini dan akun apa yang berpengaruh, ya. Nah, di sini transaksinya adalah membeli perlengkapan secara tunai. Nah, berarti kira-kira apa nih yang berpengaruh akunnya? Nah, karena ini membeli perlengkapan, otomatis yang jelas adalah perlengkapannya bertambah, ya, karena kita beli perlengkapan, jadi perlengkapannya bertambah. Kemudian, dibelinya secara apa? Secara tunai. Yang namanya secara tunai berarti dibayarnya secara cash, ya, langsung dibayar tunai dengan uangnya. Sehingga akun yang berpengaruh adalah kas, ya, kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Ya karena untuk bayar perlengkapan tadi, ya, untuk membeli perlengkapan. Nah, jadi akun apa aja yang berpengaruh? Membeli perlengkapan secara tunai. Akun yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah dan kas berkurang, ya. Nah, kemudian dicari tahu posisi debit kreditnya, ya. Nah, tadi akun yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Nah, kemudian dilihat nih posisi debit kreditnya seperti apa. Yang pertama, perlengkapan. Perlengkapan tergolong ke dalam akun apa yo? Tergolong ke dalam akun aset, ya. Kenapa di aset? Coba kalian buka lagi catatannya, ya. Jadi aset itu kan banyak kan, ya, rinciannya. Ada aset lancar, ada aset tetap, ya. Dibaca lagi ya. Nah, jadi perlengkapan itu tergolong ke dalam akun aset. Sehingga perlengkapan bertambah posisinya ada di debit, ya. Kemudian akun yang kedua adalah tadi kas, ya. Kasnya berkurang. Kas berkurang di mana? Nah, kas juga tergolong ke dalam akun aset. Jadi, kas berkurang posisinya di kredit, ya. Nah, jadi perlengkapan bertambah dan kasnya berkurang. Kas bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnalnya. Kita tulis tanggal 5, kemudian keterangannya kita tulis yang di debitnya dulu.
Nah, tadi yang di debit adalah perlengkapan. Dan yang di kreditnya adalah kas sebesar 6 juta. Nah, nominalnya ini posisinya disesuaikan ya. Jika di debit, posisi nominalnya di debit. Kalau di kredit, posisi nominalnya juga di kredit ya. Nah, jadi seperti ini. Pembelian perlengkapan secara tunai. Maka jurnal umumnya, perlengkapan bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Seperti itu ya. Lanjut, contoh yang kedua. Tanggal 7 September 2020, membeli peralatan sebesar 15 juta, telah dibayar 12 juta rupiah, dan sisanya secara kredit. Nah, kita apakan dulu nih? Kita identifikasi dulu. Nah, ini kita beli apa nih? Beli peralatan sebesar 15 juta. Berarti, apa yang bertambah? Peralatan ya. Peralatannya bertambah sebesar 15 juta. Nah, kemudian telah dibayar 12 juta. Nah, berarti maksudnya gimana nih? Telah dibayar. Nah, berarti kita sudah membayarnya sebagian sebesar 12 juta. Bayarnya pakai apa? Kas ya. Jadi kasnya berkurang. Kasnya berkurang sebesar 12 juta. Kemudian sisanya secara kredit. Nah, kalau ada kata kredit berarti artinya belum dibayar ya, kita belum bayar, kita masih utang ya, berarti utangnya bertambah sebesar sisanya ya, 15 juta diambil 12 juta sama dengan 3 juta ya. Jadi pengaruh akunnya adalah peralatan bertambah sebesar 15 juta, kemudian kasnya berkurang sebesar 12 juta dan utangnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, sekarang kita tentukan posisi debit kreditnya ya. Nah, tadi apa aja akunnya? Peralatan, kas, dan utang ya. Peralatan bertambah. Di mana? Peralatan tergolong ke dalam akun aset. Bertambahnya di debit ya. Kemudian kas tergolong ke dalam akun aset. Kasnya bertambah atau berkurang tadi? Berkurang ya, karena untuk membeli peralatan tadi ya, untuk membayar. Jadi kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit. Kemudian utang. Utangnya bertambah ya. Nih, utang. Utang bertambah di kredit ya. Nah, jadi posisi akunnya peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit, dan utang bertambah di kredit. Nah, sekarang kita tentukan jurnalnya ya, kita tulis di jurnalnya. Tanggal 7, kita tulis yang di debitnya dulu, berarti peralatannya bertambah sebesar 15 juta, kemudian kasnya berkurang, kas berkurang di kredit sebesar 12 juta. Dan utangnya bertambah. Utangnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, seperti ini ya posisinya. Jangan lupa, kalau posisi kredit
penulisannya agak menjorok ke dalam ya. Nah, jadi seperti ini tadi ya. Membeli peralatan 15 juta, telah dibayar 12 juta dan sisanya kredit. Nah, jadi posisi jurnalnya seperti ini. Peralatan bertambah di debit 15 juta, kasnya berkurang di kredit sebesar 12 juta, dan utang bertambah di kredit sebesar 3 juta ya, sisanya yang belum dibayar. Seperti itu ya. Lanjut, contoh soal yang ketiga, tanggal 10 September 2020, membeli peralatan sebesar 4 juta secara kredit. Nah, ini akun yang berpengaruh apa nih? Membeli peralatan secara kredit. Nah, berarti karena membeli peralatan, berarti apa yang bertambah? Peralatan. Ya, betul ya. Jadi peralatannya bertambah sebesar 4 juta. Kenapa peralatannya bisa bertambah? Ya, karena kan kita beli ya, beli peralatan. Jadi otomatis peralatannya bertambah. Kemudian dibayarnya secara kredit. Karena dibayar secara kredit, berarti kita belum membayarnya. Belum ada uang kas yang kita keluarkan ya. Jadi kita masih utang ya. Sehingga utangnya bertambah ya. Jadi akun yang berpengaruh adalah peralatan bertambah dan utang bertambah ya. Kemudian posisi debit kreditnya. Peralatan tergolong ke dalam akun aset, bertambahnya di debit ya. Kemudian utang bertambah di kredit ya. Jadi posisi debit kreditnya seperti ini ya tadi ya. Peralatan bertambah di debit dan utangnya bertambah di kredit ya. Nah, kita tulis jurnalnya. Debitnya apa? Tadi peralatan. Peralatan bertambah sebesar 4 juta. Dan utangnya bertambah di kredit sebesar 4 juta. Nah, seperti ini ya. Membeli peralatan secara kredit. Jadi kalau secara kredit ini artinya kita belum bayar, kita masih utang ya. Jadi akunnya yang berpengaruh adalah peralatan bertambah di debit sebesar 4 juta dan utangnya bertambah di kredit sebesar 4 juta. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami.